warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, semua orang pasti pernah mengalami, punya keinginan lalu tercapai. Tetapi tidaklah semua orang itu mengalami setiap dia punya keinginan itu mudah dan bahkan cepat tercapainya. Akan tetapi siapapun yang memiliki kekuatan batin yang tinggi yang terhubung dengan semesta ini, pasti setiap dia punya keinginan akan mudah dan bahkan cepat tercapai atau terwujud. Nah, jika kamu mengalami setiap memiliki keinginan-keinginan yang menjadi kebutuhan dan sesuai dengan kapasitasmu, lalu itu mudah juga cepat tercapai, berarti diam-diam kamu memiliki kekuatan batin tingkat tinggi, sehingga membuat semesta ini memudahkan dan mempercepat tercapainya setiap keinginan-keinginan yang kamu butuhkan. Dan pasti ada salah satu dari 7 penyebab yang sering kamu lakukan, meskipun itu tidak kamu sadari. Di antara ke-7 penyebabnya, yang ke-7 adalah yang tanpa disadari sering dilakukan oleh banyak orang, tetapi sangat sedikit sekali yang membiasakannya. Padahal itulah yang menyebabkan salah satu keinginannya itu mudah dan cepat tercapai. Yang pertama, aweh gampang liyan parek pangeran. Kamu selalu memberikan kemudahan bagi orang lain dalam mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Entah kamu mempermudah orang lain mendapatkan pengetahuan atau ilmu tentang bagaimana cara agar dia bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya sesuai dengan agama dan keyakinannya, atau kamu suka memberikan fasilitas yang memudahkan orang lain untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, seperti kamu itu menjadi bagian dalam membangun tempat-tempat ibadah, membangun akses atau jalan agar memudahkan orang menuju ke masjid, ke gereja, ke wihara, ke pura, dan lain-lain. Itu adalah amal yang menjadi salah satu penyebab pertama. Yang kedua, aweh gampang liyan oleh hak kawarganegaranane. Kamu itu sering sekali memberikan kemudahan bagi orang lain untuk mendapatkan hak kewarganegaraannya, mulai dari dalam mendapatkan keadilan secara hukum negara, mendapatkan hak dalam kesehatan, mendapatkan hak dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dan lain-lain. Entah itu dengan menggunakan jabatanmu, dengan menggunakan lembaga yang kamu ada di dalamnya, atau juga seperti melalui organisasi. Dan itu kamu lakukan dengan tulus tanpa meminta imbalan dari orang-orang yang kamu permudah urusannya. Itu juga salah satu penyebab. Yang ketiga, aweh pituduh dalan bener. Kamu sering memberi petunjuk pada orang lain sehingga dia menemukan kebenaran. Sehingga setiap kamu melihat orang lain melakukan sesuatu yang salah atau memilih hal yang salah, kamu selalu menunjukkan hal yang benar kepadanya. Kamu selalu memudahkan orang mendapatkan kebenaran. Contoh, ketika ada orang yang tersesat jalan dan ketika itu dia ingin menuju ke suatu tempat, kamu itu mau menunjukkan arah jalan yang benar. Atau ketika kamu melihat beredar kabar-kabar yang bohong yang telah diterima oleh banyak orang, itu kamu mau memberikan kabar yang sebenarnya. Itu contoh sederhananya. Yang keempat, aweh gampang liyan oleh welas asih. Kamu selalu memudahkan orang lain mendapatkan hak kasih sayang.
Seperti kamu itu selalu memberikan perhatian, merawat, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak yatim atau orang-orang yang lemah seperti orang tua yang jumbo, yang lemah, para fakir miskin, dan lain-lain. Bahkan termasuk juga merawat hewan-hewan yang terlantar yang juga butuh kasih sayang. Karena memberi rasa kasih sayang kepada sesama manusia dan sesama makhluk itu menyebabkan kamu dikasihi dan disayangi oleh Sang Maha Kuasa dan dekat dengan semesta. Sehingga apa yang menjadi keinginan-keinginanmu itu mudah tercapai. Lalu yang kelima, aweh kebajikan lan kabecikan. Kamu itu suka sekali memudahkan orang lain menjadi tahu aturan atau tatanan yang benar sehingga menjadikan orang lain berbuat kebaikan. Contohnya adalah kamu suka mempermudah orang untuk menjadi tahu tentang adanya aturan atau tatanan yang benar. Entah itu dalam bidang agama, dalam spiritual, adat maupun istiadat, bahkan aturan negara. Sehingga orang lain yang kamu beritahu itu menjadi tahu mana yang benar sehingga dia berbuat ketaatan atau kepatuhan. Dia tidak lagi melanggar aturan yang ada. Sehingga membawa manfaat bagi sesama selain mau menunjukkan melalui ilmu dan kata-katamu, kamu pun juga bisa menjadi contoh kebaikan bagi orang lain. Lalu yang keenam, aweh gampang kekarpelian. Kamu itu suka sekali memudahkan orang lain mencapai apa yang diinginkannya. Kamu itu suka berbuat sesuatu yang membuat keinginan orang lain, mulai dari orang tuamu, keluarga dekatmu, bahkan sahabat dan banyak orang, itu keinginannya tercapai. Tetapi tentunya dalam hal-hal yang membawa manfaat bagi mereka. Contoh, kamu mau mendengarkan seseorang ketika dia curhat, ketika bercerita atau berbicara, atau ketika mereka sedih, dia ingin dihibur, itu kamu mau menghiburnya. Kamu mau memberikan perhatian dan dukungan ketika seseorang, siapapun itu, ingin mendapatkan perhatian dan mendapatkan dukungan dari kamu. Itu juga adalah termasuk contoh kecil mewujudkan keinginan orang lain, yang ketika kamu ikhlas tulus melakukannya, maka ketika kamu mempunyai keinginan-keinginan pun akan menjadi mudah dan cepat terwujud. Yang ketujuh, aweh gampang kang dadi kabutuhan rogone liyan. Kamu selalu mempermudah apa yang menjadi kebutuhan dasar atau kebutuhan jasmani orang lain. Yang paling mudah mulai dari kedua orang tuamu hingga orang yang ada tanggung jawabnya terhadap kamu atau pasangan dan istrimu, seperti kamu memberi nafkah mereka. Itu yang paling dasar. Kamu suka memberi makan orang lain, kamu suka memberikan pekerjaan orang lain, atau membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi nafkahnya. Lalu kamu suka memberikan fasilitas tempat bagi orang yang membutuhkan. Kamu suka mempermudah orang mendapatkan jabatan atau status dan lain-lain. Ini adalah yang banyak sekali dilakukan orang tanpa sadar, yang itu bisa menjadi penyebab setiap keinginannya itu mudah dan cepat terwujud. Sopo kang gelem gawe gampang urusan liyan, mongko Gusti bakal aweh gampang urusane. Siapapun yang mau memudahkan urusan orang lain, maka Tuhan akan memudahkan urusannya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.